acara pada malam hari ini ya, tentunya acara yang spesial. Mari kita berdoa supaya acara ini boleh dilancarkan ya Bapak Ibu ya. Saya akan memimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah malam hari ini. Kami boleh belajar tentang kesehatan di One More International. Tuhan, biarlah pengalaman hari ini boleh kami rasakan dan Tuhan boleh melalui One More ini Tuhan, kami boleh membantu banyak orang menjadi lebih sehat. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, ya, spesial pada malam hari ini, mari kita sambut dengan semangat ketik 999 yang banyak untuk Dokter Meta Melvina. Ibu dokter sudah hadir ya? Oke, ternyata masih persiapan ya Bapak dan Ibu ya. Oke, ditunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Spesial sekali pada malam hari ini tema yang diangkat adalah tentang asam urat ya. Dan ya, asam urat ini Bapak Ibu sangat banyak dirasakan begitu ya oleh masyarakat ya. Dan malam hari ini spesial sekali. Dokter Meta akan memaparkan dengan lebih jelas bagaimana kita hidup sehat ya, terhindar dari asam urat. Oke, Ibu Dokter, apakah sudah siap? Oke, Ibu Dokter, suaranya belum dibuka ya? Baik. Halo, selamat malam. Oh iya, selamat malam, Bu Akhirnya Dokter suaranya bisa Meta keluar juga Melvina. ya. Iya. Iya, tadi tuh mau coba pakai mic yang baru, tapi ternyata belum kesetting dengan baik sepertinya. Ya udah nggak Oh, apa-apa deh kalau baik. gitu. Ya, Kita pakai ini siap. aja ya. Udah jelas ya suaranya sekarang ya. Jelas, 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 jelas sekali. Oke, tadi saya keluar dulu sengaja karena suaranya tiba-tiba nggak keluar. Ya, oke Oh, deh. baik. Nih ngelihat Mbak Sri Utami nih ini banget ya. Malam-malam tetap ceria luar biasa. Harus selalu semangat nih. Iya, betul betul. Ya. Ini pesertanya masih 70-an nih. Biasanya dokter talk kita sesinya hampir mencapai 300. Kemana yang lain? Atau tidak pada asam urat malam ini jadi pada nggak datang. Iya, silakan teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya diinformasikan ke semua tim dan teman-temannya karena malam hari ini spesial sekali ya, Dokter Meta ya. Jadi temanya ini banyak banyak orang ini kena asam urat gitu. Dan gimana solusinya nih kita mau belajar malam hari ini? Ya, betul. Jadi kadang-kadang banyak yang berpikir bahwa, oh asam urat saya nggak kok, saya nggak asam urat, saya cuma kolesterol aja, jadi nggak penting gitu ya. Padahal ternyata kita baru dapat asam uratnya tuh nanti. Dan kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita nggak melakukan check up ya, nggak medical check up, nggak tahu kalau ternyata punya asam urat gitu. Bahkan kadang-kadang asam urat baik yang tidak bergejala juga. Tahu-tahu dia muncul komplikasinya gitu. Nggak semua asam urat sakit sendi soalnya gitu ya. Dan nggak semua sakit sendi juga asam urat ya. Jadi jangan dibilang orang sakit kaki, sakit tangan, terus langsung bilang itu asam urat gitu. Itu gemes banget saya tuh dengernya kalau kayak gitu. Karena eh, banyak yang mereka minum-minum obat sendiri gitu. Ternyata dia nggak asam urat gitu. Ya, jadi kalau asam urat tuh harus dibuktikan bahwa di lab itu benar asam uratnya tinggi. Nanti kita belajar ya. Kita mulai aja gimana? Iya, dipersilahkan. Oke, saya mulai share screen ya. Wah, ini masih rapat yang sebelumnya sebentar. Nah, nih, dia sedang berputar-putar. Oh, halo, halo, masuk ya? Kok tiba-tiba hilang? Iya, Oke, ada ya? ada, Layarnya ada. udah kelihatan kah? Oke, Iya, ya, sudah. baik.
Oke, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai asam urat ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin sering dan udah nggak awam lagi gitu mendengar kata asam urat gitu. Asam urat tuh apa sih sebetulnya? Nah, apakah persepsi kita tentang asam urat itu sama atau enggak? Jadi asam urat itu artinya kalau kita bilang sakit asam urat, jadi asam urat itu bukan penyakit. Sebenarnya asam urat adalah sebuah kata benda ya, enggak. Nah, tapi sakit asam urat itu ya biasanya sebetulnya asam uratnya tinggi gitu ya. Nah, asam urat wanita yang normal pada wanita itu antara 2,4 sampai 5,7. Nah, di sini udah pada tahu belum kadar asam urat dirinya itu berapa? Diceknya itu gampang, sebetulnya nggak harus ke laboratorium karena ada juga alat yang buat ngecek di jari kita sendiri ya. Jadi cetek jari kayak cek gula, kayak cek kolesterol. Nah, ini ada juga kit yang untuk ngecek asam urat. Jadi sebetulnya teman-teman One More mungkin yang udah memang sering ngebantuin orang harusnya punya juga tuh alat untuk ngecek kadar gula darah, kolesterol atau asam urat ya. Nah, itu dicek kadarnya berapa. Kalau wanita itu normalnya 2,4 sampai 5,7. Dianggap tinggi kalau di atas 6. Ya. Kalau pada pria itu normalnya 3,4 sampai 7. Memang pada pria ini lebih tinggi. Nah, biasanya pria ini dianggap tingginya kalau sudah di atas 9 gitu ya. Jadi nggak harus semua orang asam urat kita terapi. Jadi misalnya lebih tinggi dikit, oh ada 6,3 atau 7 gitu ya. Pada perempuan mau diterapi nggak? Belum tentu harus diterapi gitu. Bisa aja dengan diet-diet dulu, bisa juga dengan perubahan gaya hidup. Nanti One More juga punya produk-produk ya untuk membantu gitu. Nah, sebelum diterapi juga bisa. Tapi kalau kadar asam urat dibiarkan tinggi terus-menerus itu memang bisa menjadi komplikasi di dalam tubuh kita, ya. Jadi kadar asam urat berapa yang harus mulai diterapi? Pada wanita, asam urat di terapi itu kalau sudah 9 ke atas gitu. Jadi kalau masih 8, masih 7 sebetulnya masih bisa pakai perubahan gaya hidup, masih bisa pakai nutrisi One More harusnya ya. Nah, pada pria kalau udah di atas 10 itu harus diterapi, harus minum allopurinol gitu. Nah, tapi nggak harus masih 8 gitu dari terapi, itu nggak, sebenarnya nggak seperti itu sih. Nah, atau jika ada gejalanya, misalnya memang ada gejala sakit di sendi-sendinya, ada kemerahan di sendinya, nah itu memang perlu diterapi gitu ya. Nah, kalau asam urat kita itu sering nyebutnya namanya istilahnya gout. Nah, gout itu gout arthritis. Arthritis itu artinya peradangan pada sendi ya. Nah, peradangan pada sendi nggak cuman asam urat aja penyebabnya, tapi ada juga rematik, ada juga osteoartritis ya, pengapuran ya kan. Minggu lalu kita belajar tentang nyeri ya, nanti dibuka lagi kalau yang lupa atau yang baru hari ini datang mungkin bisa minta sama leadernya yang undang pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Kita membahas mengenai nyeri. Nah, ini adalah kelanjutannya. Artritis ini pada artritis asam urat gitu ya, itu adalah sebuah peradangan sendi yang disebabkan karena tingginya kadar asam urat di dalam darah. Jadi hiperurisemia. Hiper itu kan tinggi, urisemia itu asam urat dalam darah, mia itu dalam darah. Ya. Nah, tidak semua orang dengan asam urat yang tinggi itu menderita gout. Jadi gout tuh ya sampai sakit sendi ini gitu ya. Jadi nggak semua orang yang hiperursemia itu dia kena gout gitu. Nah, kalau Anda terkena gout atau ada pasien-pasien yang lain ya, teman-teman yang yang konsultasi gitu, terus kemudian kena gout, itu rasanya tuh nyerinya seperti ditusuk, rasanya tajam dan nyerinya tiba-tiba orang nggak kenapa-napa, tiba-tiba habis makan kangkung, habis makan bayam, tiba-tiba di jempol kaki cekot gitu ya. Nah, itu tiba-tiba nyeri malam hari, terus ada bengkak, kemerahan dan panas di kulitnya. Seperti contohnya gambar ini. Ya, kita lihat nih di jempol ini agak-agak kemerahan kan? Ya, itu tanda-tanda gout ya. Nah, kalau dibiarkan saja, kristal asam urat itu bisa membuat tulangnya menjadi erosi atau jadi rusak gitu. Nah, akhirnya ini yang menyebabkan semakin nyeri. Tuh ya. Jadi asam urat sendiri ada fasenya, enggak tiba-tiba langsung jadi kerusakan sendi gitu, enggak ya. Jadi pertamanya itu kalau asam urat tinggi itu ada namanya fase asimptomatik. Jadi terasanya tuh kayak badan-badan kok pegel-pegel semua ya gitu, kayak keikat, mirip sama kolesterol. Jadi ada rasa pegel-pegel di badan gitu.
Nah, ini pegel-pegel ini bisa menyebabkan tekanan darah tingginya naik atau sakit di bagian punggung sebetulnya gitu. Sebenarnya nggak ada hubungan sama darah tinggi, jadi nggak ada hubungan antara asam urat menyebabkan darah tinggi itu enggak sih, cuman ini biasanya ada juga nih peningkatannya gitu. Jadi terjadi peningkatan juga tekanan darah tingginya gitu ya, dan ada sakit di daerah punggung. Terus kemudian ada yang kedua selanjutnya adalah fase akut. Jadi asam uratnya tuh tiba-tiba malam-malam tuh sakit. Asam urat naik di dalam darah. Nah, nyerinya sangat hebat. Biasanya nyerinya tuh kerasa terus ya. Terus hilangnya kurang lebih dalam waktu 2 minggu gitu. Kalau nggak diterapi. Kalau diterapi mungkin lebih cepat ya. Nah, fase interkritikal itu adalah fase di mana bebas dari gejala sakit di antara dua serangan gout. Jadi pernah sakit, udah gitu sembuh, terus sakit lagi. Nah, itu sebetulnya fase interkritikal. Sementara fase kronik itu adalah fase keempat. Rasa nyerinya tuh terus-menerus terjadi gitu ya. Terus terjadi penimbunan kristal-kristal asam urat. Kristalnya tuh bisa ditimbun di jari kaki, di jari tangan, ya, di tulang rawan-tulang rawan, di telinga gitu. Nah, itu akhirnya jarinya tuh seperti yang ada di gambar itu. Itu adalah penumpukan dari kristal-kristal asam urat gitu kalau dibiarkan begitu saja. Nah, itu akan merusak sendi tentunya ya. Jadi sendinya juga udah nggak berfungsi sebagaimana seharusnya gitu ya. Nah, kenapa sih seseorang bisa kena asam urat? Ada orang yang makan babat nggak apa-apa gitu. Tapi ada orang yang makan seafood kena asam urat ya. Nah, ternyata asam urat itu adalah sebuah genetik ya. Jadi itu adalah faktor keturunan gitu. Ada gen namanya gen asam urat juga gitu. Jadi kalau nggak ada gennya ya nggak jadi asam urat juga ya. Terus kemudian faktor hormonal. Salah satu contohnya adalah hormon paratiroid. Hormon paratiroid itu yang di belakang kelenjar tiroid. Itu juga mengatur vitamin D segala macam ya. Dan berhubungan juga dengan asam urat. Terus kemudian mengkonsumsi makan makanan yang kadar purinnya tinggi. Jadi bukan protein tinggi ya, purinnya tinggi. Jadi kadar purinnya tinggi. Nanti kita belajar makanan apa aja sih yang menyebabkan kadar purin memiliki purin di dalam makanan itu tinggi sehingga menyebabkan kadar asam uratnya meningkat gitu ya. Nah, kemudian gangguan dalam metabolisme purin gitu ya. Jadi terbentuklah banyak asam urat ya, penumpukan asam urat dan kegagalan ginjal dalam membuang asam urat gitu. Jadi kalau kita lihat kenapa sih bisa asam urat ini naik di dalam darah ya? Pasti kita berpikir pembentukannya nambah dari makanan gitu ya. Terus kemudian harusnya pengeluarannya keluar lewat urin gitu. Ternyata ini nggak bisa keluar, jadi ditimbun. Itulah yang menyebabkan kadar asam urat di dalam darah kita meningkat. Ya, sama beberapa obat-obatan tertentu. Contohnya orang yang punya sakit jantung suka makan furosemid kan, supaya air pipisnya keluar, supaya jantungnya nggak berat. Nah, itu mencetuskan asam urat juga sebetulnya. Jadi harus dicari balance-nya, bukan berarti nggak boleh diminum, tapi harus cari keseimbangannya. Gitu, ya. Nah, ini ada sebuah dilema. Nah, ini tiap kali nih pasti ini kayak ini di gambarnya kayak gambar orang lagi tinju ya, selalu perang nih. Apakah peningkatan asam urat gitu menyebabkan hipertensi atau hipertensi menyebabkan kadar asam urat meningkat? Nah, ini kayak kayak ini sebenarnya telur dulu atau ayam dulu gitu. Jadi ya ini terus menerus kayak ayam dulu atau telur dulu, yang benar ayam dulu atau telur dulu gitu ya, nggak ada yang benar ya, tergantung pandangannya dari mana ya, saling berhubungan sih sebetulnya. Jadi pada orang yang asam uratnya meningkat di dalam darah ya, ini menyebabkan ginjalnya rusak karena asam urat itu difiltrasi atau disaring di ginjal. Nah, tentu saja kalau ginjal rusak itu menyebabkan hipertensi karena hormon renin-angiotensin yang di ginjal itu tidak berfungsi dengan baik gitu. Akhirnya menjadilah hipertensi gitu ya. Tetapi hipertensi sendiri ya, orang hipertensi tidak disembuh-sembuhin nih hipertensi terus gitu, terus nggak minum obat, nggak dikontrol tensinya, itu juga akan menyebabkan kerusakan ginjal. Karena apa? Ginjalnya nggak tahan tuh kena kena banjur sama tensi yang selalu tinggi. Kayak kita punya selang ya, selangnya tinggi, nah ginjalnya kan kesemprot sama selang yang begitu tinggi tekanannya, akhirnya si ginjal juga rusak. Nah, dengan adanya ginjal rusak, asam urat tidak bisa disaring dengan baik, akhirnya kadar asam urat di dalam darahnya juga meningkat. Nah, benar kan? Kayak telur sama ayam kan, ya, gitu. Nah,
komplikasi dari asam urat yang tinggi. Jadi pertama bisa juga ada yang namanya urat neuropati. Jadi mirip kayak diabetes ya, ada ada neuropati diabetes. Jadi sakit saraf karena kalau diabetes karena kadar gula darah tinggi, kalau urat neuropati ya karena asam uratnya tinggi gitu. Jadi bisa juga ada penyepitan. Kenapa ya? Karena kalau bayangin aja kalau di sini besar, terus kemudian ada saraf-saraf yang lewat ya kan ketekan sama kristalnya ya. Jadi bisa ada penjepitan saraf di situ, akhirnya timbulnya kesemutan juga gitu ya. Padahal sebetulnya nyeri aslinya asam urat itu bukan kesemutan gitu ya. Nah, gagal ginjal ini juga adalah salah satu komplikasi kalau kita tidak memperbaiki kadar asam urat kita. Kok bisa ya? Karena ginjalnya sudah penuh dengan kristal-kristal atau batu ginjal yang disebabkan oleh asam urat ini. Dan kadang-kadang batu asam urat, bukan kadang-kadang, batu asam urat itu warnanya tuh hitam gitu. Jadi kalau kita ronsen itu kadang-kadang nggak terlihat karena ronsen itu warnanya hitam dan putih kan, ya. Nah kalau batunya warna putih, batu kalsium, batu kolesterol itu kelihatan di ronsen oh ini ada batu gitu. Tapi kalau batu asam urat itu warnanya karena warnanya hitam itu kadang-kadang tidak terlihat. Tahu-tahu dia udah menjadi sebuah batu. Tahu-tahu di daerah situ tersumbat dan daerah itu menjadi gagal ginjal gitu ya. Makanya medical check up itu perlu ya. Nah, kerusakan sendi juga bisa terjadi seperti yang tadi ya. Si kristalnya menumpuk dan merusak sendi-sendi daerah situ. Dan kalau gagal ginjal itu berakhir pada gambar seperti ini, akhirnya harus dihemodialisa, dicuci darah tiap seminggu bisa sampai 2 kali cuci darah gitu ya. Nah kalau bisa dicegah, kenapa nggak kita cegah? Kalau bisa diperlambat progresnya, harusnya kita bisa memperlambat progresnya. Ya, ini adalah gambar penumpukan kristal asam urat di sendi. Ya, ini kalau dipotong nih orang, ini sih gambar ya, bukannya kaki orang ya. Nah, jadi ilustrasinya kalau orang asam urat itu kita tengok apa namanya sendi di dalamnya seperti apa tuh ternyata ada kristal-kristal seperti ini. Ini adalah penumpukan asam urat di antar sendi. Jadi di sendi antar tulang sama tulang ada sendinya ya. Kalau enggak kita copot semua badannya kalau tulang sama tulang enggak jadi satu ya enggak. Nah, tulang sama tulang itu kan ada jaraknya tuh. Nah, sendinya itu bisa menumpuk tuh asam uratnya di situ. Di sini juga tuh di belakang, di tumit. Terus kemudian di ankle bagian depan ya di sini juga bisa akhirnya menjadi sakit gitu tapi belum tentu ya orang yang menonjol seperti ini artinya punya asam urat yang tinggi karena ada juga kelainan pengapuran atau memang ada bunion kakinya itu belum tentu jadi seperti ini tuh dia asam uratnya tinggi nggak tentu ya tapi harus dilihat sih strukturnya sama kadar asam uratnya berapa gitu ya tapi kalau ada merah di daerah sini ya udah hampir pasti asam urat sih. Ini gambar penumpukan kristal asam urat di beberapa orang. Ada yang menumpuk seperti ini ya. Ini sampai kakinya rusak dan dia juga bisa jadi kayak bisul gitu, jadinya bocor gitu ya, terus kemudian meleleh gitu ya. Nah, kemudian di sini juga nih numpuk di bagian depan sini ya. Ini di siku nih, ini juga ada lukanya kan di siku karena gampang kebentur. Ini di mata kaki, ini di jempol, ini di lutut. Nggak kelihatan kan kayak bisul-bisul doang ya. Nah, terus kemudian ini di yang tadi ya di jempol gitu. Oke, nah asam urat itu bisa berkomplikasi macam-macam kan. Tadi kita tahu ada batu ginjal dan lain-lainnya. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang saling berhubungan dan saling keterikatan dengan asam urat. Contohnya hipertensi. Ini yang tadi saya bilang renin angiotensin lewat renin angiotensin ini akhirnya bisa jadi hipertensi malah balik lagi ke asam urat kayak tadi ya. Terus kemudian asam urat juga ya bisa menyebabkan kerusakan pada jantung dan kerusakan pada pembuluh darah. Wah, siapa yang tahu? Siapa yang baru tahu? Ternyata asam urat sebegitu bahayanya ya, bukan hanya kolesterol aja loh yang bisa menyebabkan penumpukan di jantung gitu. Ternyata itu asam urat juga bisa menyebabkan stres oksidatif. Jadi lewat mekanisme stres oksidatif ya karena ada penumpukan, terus ada inflamasi atau peradangan. Nah, peradangan di pembuluh darah ya di pembuluh darah kita meradang kan apalagi jangan kan sendinya gitu pembuluh darah juga pasti lewat kalau sendinya meradang kan semua juga alirannya lewat pembuluh darah ya berarti pembuluh darah juga di situ ada radangnya nah dengan adanya radang itu menimbulkan stres bagi tubuh dan akhirnya terjadi eh,
pembuluh darahnya, endotel pembuluh darah atau sel-sel pembuluh darahnya itu menjadi tidak mulus, tidak bagus, ya akhirnya bisa menjadi target organ damage ya, perubahan struktur di darah dan jantung, pembuluh darah dan jantung ya. Itu. Kemudian asam urat juga melalui mekanisme stres oksidatif itu terjadi kalau targetnya ke sel pankreas tipe B ya, Langerhans, ini bisa menyebabkan diabetes mellitus gitu. Salah satu caranya lagi adalah lewat deaminase ini sih kayak mikrobiologi ya, agak sulit ya, nggak perlu dipusingin lah ini jalurnya lewat mana, pokoknya bisa jadi berhubungan dengan hipertensi, bisa berhubungan dengan jantung, bisa jadi diabetes, apalagi menjadi sakit ginjal kronik atau gagal ginjal ya, itu bisa banget ya lewat tadi kristalnya yang mengendap ya. Nah itu mekanismenya ya dari asam urat. Nah, biasanya dokter itu memberikan terapi asam urat seperti ini. Obat allopurinol ya, dimakannya ada yang 100 mg, ada yang 300 mg, minumnya 1 kali 1. Kalau untuk yang bandel itu bisa dikasih ini feburik atau rasburikase gitu untuk asam urat yang membandel gitu, yang enggak turun-turun ya. Tapi banyak sekali yang saya temukan di pada praktek sehari-hari gitu ya, itu juga kadang-kadang masih harus dibenerin juga tuh. Jadi orang yang lagi ada tofus asam uratnya yang kayak tadi tuh, kita lihat kakinya sampai bengkak begini ya, ada kristalnya begini, terus kemudian daerah ini lagi sakit banget gitu, terus kemudian dikasih allopurinol gitu, itu salah banget loh, itu parah loh kalau kayak gitu. Karena apa? Harusnya dikasihnya bukan allopurinol, tapi golongan ini Recolvar atau colchicine, dan dikasihnya tiap 4 jam sekali, terus dikasih anti nyeri sampai tidak nyeri, baru setelah nyerinya hilang baru boleh mengontrol kadar asam uratnya dengan allopurinol. Kenapa? Karena allopurinol ini bisa memecah kristal asam urat. Nah, kristal asam urat itu adalah sebuah kristal yang tajam ya. Kalau kristal bisa dipajang sih bagus ya. Ini kristalnya masanya tajam banget dan adanya di badan kita lagi gitu. Nah, terus kristal yang ada di dalam jaringan seperti ini akan dipecah oleh allopurinol menjadi kristal-kristal kecil dan dia ujungnya tajam-tajam. Kemudian dia akan lewat di dalam pembuluh darah kita. Udah gitu dia akan lewat juga ke ginjal. Nah, disitulah bisa terjadi kerusakan ginjal kalau ginjal kita dilewati oleh kristal-kristal asam urat yang tajam ya. Nah, makanya obatnya kalau lagi sakit banget asam uratnya, itu dia sakitnya tuh sakit banget sampai pasti nggak bisa tidur ya. Nah, itu diberikannya colchicine ya, jangan dikasih allopurinol gitu. Ya itu pesan banget. Nah, kemudian dikasih anti nyeri, anti radang tentunya sama. Kalau ini disebabkan oleh obat-obatan yang menyebabkan asam urat ya, dicoba dicari balance-nya supaya sebisa mungkin obat tersebut tuh kalau bisa di stop. Gitu ya. Nah, terapi asam urat ini sebetulnya bekerjanya di mana sih? Nanti kita juga bisa lihat bagaimana produk One More dia bekerjanya di mana gitu ya. Nah, terapi asam jadi gini, purin, kita kan tahu tadi penyebab asam urat adalah makan makanan yang banyak mengandung purin. Nah, purin ini menghasilkan hiposantin. Hiposantin akhirnya jadi santin dan dengan santin oksidase menjadi santin. Udah gitu santin dioksidase, kena oksidasi lagi akhirnya jadi asam urat. Nah, asam urat ini nanti dikeluarkan lewat urin gitu ya. Nah, ini obat allopurinol ini kerjanya adalah menyetop proses santin oksidase ini gitu ya. Sementara ya ini mirip ya, kalau ini menyetop asam urat, oksidasi asam urat ya untuk menjadi allantoin gitu. Oke. Nah, terus kemudian itu jadi prosesnya tuh di sini ada yang namanya santin oksidase ya. Ini supaya asam uratnya tidak terproduksi gitu. Itulah cara kerja obatnya. Nah, ntar kita lihat selanjutnya. Nah, kita punya cara alami untuk menurunkan asam urat. Pertama, gaya hidup sehat, olahraga, minimalisir alkohol. Bosan ya ngomongnya itu lagi ya, Dokter Meta ya. Gaya hidup sehat, olahraga, minimalisir alkohol gitu, dan makan makanan yang sehat ya tentunya. Nah, kalau kita cari yang menurunkan asam urat itu apa aja sih? Gitu. Ternyata berdasarkan penelitian itu ada daun sirsak, daun salam, seledri, nanas madu, sambiloto, brotowali, kumis kucing. Siapa yang mau makan sambiloto, brotowali ya? Baik banget. Teh hijau, terus pisang, terus kemudian kunyit, cuka apel, sama jahe. Itu bisa menurunkan asam urat.
Nah, ini yang saya tulis nih yang udah ada penelitian-penelitiannya ya. Jadi entah itu adalah jurnal dari dalam negeri atau jurnal dari luar negeri gitu. Tapi udah ada penelitiannya. Nah, One More itu memiliki produk transdermal nano. Mungkin di sini ada yang masih baru datang ya. Selamat, welcome to the club gitu. Kita punya One More Academy yang selalu membahas mengenai kesehatan gitu. Dan tentunya yang kita bahas ini berdasarkan jurnal-jurnal yang memang sudah ada dan saat ini dinyatakan kebenarannya gitu ya. Jadi One More ini punya produknya adalah produk tempel seperti contoh gambar ini. Produk itu ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya kotak besar, ada yang kotak kecil, ada yang bentuknya warna putih, kotak kecil, besar, macam-macam lah. Pokoknya intinya dia bentuknya kayak stiker. Nah, di dalam stikernya itu sebetulnya kalau kita lihat stikernya tipis, tapi sebetulnya banyak layernya sekali. Di situ ada lapisan-lapisannya. Salah satunya adalah lapisan bahan aktifnya. Bahan aktif ini sangat berguna untuk tubuh gitu. Macam-macam kegunaannya tergantung isinya apa gitu ya. Nah, malam ini kita akan membahas yang bermanfaat untuk menurunkan asam urat nih ya. Potensi sangat bermanfaat menurunkan asam urat. Nah, jadi yang udah lama ikut One More juga mungkin bisa diskusi kita nih. Selama ini pasien asam uratnya dikasih apa dan hasilnya gimana. Boleh tuh sambil catat, sambil curhat, sambil cerita juga boleh. Kalau yang ada pertanyaan boleh juga tulis di kolom chat, nanti kita akan bahas setelah sesi ya. Nah, ini ada namanya Painless Night Blue. Di dalamnya itu ada ginseng merah Korea, glukosamin, perak, saponin, germanium organik, kalsium, potasium, magnesium. Ya, terus kemudian di dekamin ya, ini ada vitamin D3, vitamin C, vitamin K2, magnesium. Terus di dalam Slim Style ini ada spirulina, peptid, karnitin, jahe, teh hijau, guarana, sama garcinia. Nah, ini yang saya merah-merahin ini itu adalah komponen aktif yang memang bermanfaat untuk menurunkan asam urat. Nah, ini nanti saya sertakan jurnal-jurnalnya juga ya. Kita bahas satu-satu ya. Nah, ini dipakai satu kali patch itu dipakai kira-kira 24 sampai 48 jam. Jadi 2 hari itu harus sudah diganti gitu ya. Oke. Nah, ini kita bahas nih satu-satu nih. Ginseng. Ternyata ginseng, pernah lihat ginseng? Tahu kan ginseng ya? Ginseng beda ya sama jahe ya. Ini bapak-bapak tahu kan? Ginseng, ginseng, jahe, kunyit, lengkuas itu beda semua ya. Nah, ginseng itu memiliki anti radang. Anti inflamasi itu anti radang. Tentunya kalau sendi yang namanya artritis itu sendinya meradang. Makanya kalau dikasih ginseng itu pasti enakan. Nah, dia menginhibisi santin oksidase. Sama ya, kayak fungsinya asam urat allopurinol tadi ya. Dia bekerjanya menginhibisi santin oksidase sehingga asam uratnya tidak terbentuk gitu. Dan juga membantu pengeluaran asam urat tadi melalui urin gitu ya. Nah, ini cara kerjanya ginseng. Ini SMSE, ini si nama ginseng ini salah satu zat aktif ginseng ya. Nah, dia bekerjanya gini, dia bekerja di liver dan juga bekerja di ginjal gitu ya. Oke. Terus kemudian kita tahu di dalam sini juga ada kalsium ya. Nah, kalsium ini sebetulnya sudah punya punya penelitian juga gitu ya. Tapi sebenarnya tidak banyak nih penelitian tentang si kalsium. Cuman kita tahu ya namanya yang ada penelitiannya dikatakan bahwa suplementasi kalsium ya dari dairy product, dari susu, dari dairy product pokoknya itu, dari entah susu, entah tulang sapi, entah apapun, pokoknya dari kalsium ya. Nah, kalsiumnya itu dan bisa mengurangi pH urin. Jadi pH itu apa ya? Keasaman urinnya berkurang. Nah, dengan keasaman urinnya itu berkurang menjadi lebih basa ya, itu akan meningkatkan pengeluaran asam urat dari urin. Jadi banyak kebuang gitu dengan suplementasi kalsium gitu ya. Terus kemudian di dalam Painless PNG ini juga ada yang namanya potasium gitu ya. Magnesium dan potasium. Nah, ini ada jurnalnya nih. Yang ini adalah jurnal dari potasium. Potasium itu adalah kalium ya. Kalium itu pisang ya, ingat kalium itu pisang ya. Nah, potasium sitrat
sehari 2 kali diberikan dalam waktu 2 bulan gitu, ternyata bisa menurunkan terjadinya hipokalemi, ya tentu aja namanya suplemen kalium ya, dan dia bisa apa jadi supaya normal urinary citrate-nya, jadi apa ya, jadinya ini tuh jadi untuk pengeluaran urinnya juga menjadi lancar gitu. Nah, ini ada penelitiannya nih, potasium sitrat adalah sebuah treatment atau pilihan terapi untuk kondisi gout arthritis, bahkan yang sudah menjadi batu ginjal yang disebabkan oleh gout arthritis gitu ya. Nah, ini banyak sekali yang dikatakan di jurnal ini hanya ininya aja, hanya apa kayak kesimpulannya aja gitu ya. Jadi sebetulnya bermanfaat nih potasium yang ada di dalam PNG. Itu. Terus kemudian di dalam PNG juga ada yang namanya magnesium. Ini kan kayak apa ya, magnesium, potasium itu kayak zat-zat mineral yang memang jumlahnya sangat kecil dibutuhkan dalam tubuh. Tapi kalau nggak ada, atau misalnya kita kekurangan zat itu di dalam tubuh, itu fungsi dalam tubuh kita menjadi kurang baik, gitu ya. Nah, ternyata di jurnal ini dari British Journal ya, jadi bukan cuma dari jurnal Korea aja, karena banyak yang herbal-herbal tuh dari Cina, Korea gitu ya, tapi di sini udah di British Journal juga dibilangin bahwa plasma magnesium yang tinggi, jadi kalau jumlah magnesium di dalam pembuluh darah atau plasma kita tinggi, itu bisa menurunkan kejadian hiperuricemia atau peningkatan asam urat itu diturunkan gitu. Jadi nggak jadi asam urat gitu ya. Jadi kenapa kita memerlukan magnesium dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Kita banyak belum sadar sih bahwa kita tuh membutuhkan mineral-mineral penting yang kecil ini, walaupun kecil tapi penting. Nah, ini adalah tentang saponin. Nggak kelihatan ya. Nah, saponin berperan menurunkan kadar asam urat. Nah, di dalam PNG ini juga ada zat yang namanya saponin. Ada beberapa jurnal, saya cari jurnal yang paling bagusnya ya. Jadi saponin itu bisa menurunkan kadar asam urat ya dan meningkatkan pengeluaran asam urat melalui urin dengan cara mengaktifasi ya ini namanya XOD, ini namanya apa superoksid dismutase, repot banget kan jelasinnya kalau kayak gitu. Biasanya ini tenaga medis yang ngerti gitu ya. Intinya ini adalah enzim yang berperan terhadap pembentukan asam urat gitu. Jadi itu dihambat enzim itu keluarnya ya oleh si saponinnya gitu. Dan itu semua dihitung gitu. Jadi pas lagi asam urat kalau dikeluarin lewat urin itu kan bisa dicek ya kadar asam urat 24 jamnya berapa ya. Terus asam urat clearance, jadi benar-benar sampai habis di dalam tubuh kitanya berapa, creatinine clearance. Nah ini semua dihitung nih. Terus GFR itu glomerular filtration rate, berarti kayak kecepatan filtrasi dari ginjalnya, kecepatan penyaringan ginjalnya gitu. Nanti diukur semua ini dan ternyata bisa bermanfaat untuk menurunkan kadar asam urat ya. Ini juga nih. Jadi saponin itu memiliki efek anti hiperurisemik yang poten. Artinya apa? Kalau dia bilang poten berarti memang top lah gitu ya. Bisa menurunkan kadar asam urat karena bisa meningkatkan pengeluaran asam urat di urin. Oke, selanjutnya produk kedua adalah dekamin. Ya, di dalam dekamin ini ada vitamin D, vitamin C, dan magnesium. Tadi kita udah bahas ya mengenai magnesium. Sekarang kita bahas peran vitamin D dan peran vitamin C dalam menurunkan kadar asam urat. Kadang-kadang pikir, oh asam urat asam gitu, jangan kasih vitamin C asam gitu ya. Itu nggak gitu. Ternyata kadar asam urat ini bisa turun dengan penggunaan vitamin C 500 mg per hari selama 2 bulan gitu. Karena apa? Vitamin C ini memiliki efek urikosurik, artinya mengeluarkan urat lewat urin gitu. Ya, ini penelitiannya, jurnalnya ya di samping sini. Tuh. Terus kemudian vitamin D ya, vitamin D. Nah, vitamin D ini juga dapat menurunkan kadar asam urat gitu. Ya, ini jurnal yang ada ini jurnal besar gitu ya.
Dia berupa meta-analisis dan systematic review. Artinya apa? Kalau jurnal systematic review dan meta-analisis ini, jurnal yang sudah kita tampilkan ini, dia tuh penulisnya membaca berapa banyak penelitian. Ini ada 32 penelitian tentang vitamin D gitu, yang berhubungan dengan asam urat dan pada dewasa. Ya, nah ini kan banyak banget tuh, ada 32 penelitian, dan dia menyimpulkan bahwa kekurangan vitamin D itu akan mengaktifkan kelenjar paratiroid nih. Kelenjar paratiroid ini untuk menghasilkan hormon paratiroid gitu. Nah, kalau kita hormon paratiroidnya jadi banyak gitu ya, karena kekurangan vitamin D gitu, itu meningkatkan kadar asam urat juga di dalam darah gitu. Oke. Nah, di dalam slim style ini selain bermanfaat untuk diet, banyak orang yang ingin menurunkan kolesterol, terus diabetes, terus kadar asam urat juga bisa diturunkan menggunakan slim style ini. Nah, selain untuk menjadi langsing gitu, ya. Nah, di dalamnya itu ada jahe dan ada teh hijau gitu. Nah, teh hijau ini menurunkan kadar asam urat secara moderat. Jadi kalau kita lihat nggak sampai segitu potennya sih gitu teh hijau, tapi bisa menurunkan kadar asam urat. Nah, ini ada penelitiannya. Kebetulan penelitiannya itu dikerjakan di Indonesia deh. Ini tuh di Brawijaya ya. Nah, ini pada tikus yang dikasih ini ke tikus normal. Kadar asam uratnya segini nih, 4 katanya, kadar asam urat tikus tuh 4. Nah, tikus yang dikasih makan banyak purin, kadar asam uratnya sampai 14. Nah, bukan orang, ini tikus. Tikus yang dikasih allopurinol dia bisa turun nih sampai segini. Tapi tikus yang diberi teh hijau ya. Ini diberi teh hijau dengan beberapa dosis nih. Ya, tikus yang diberi teh hijau dia bisa turun dibandingkan dengan tikus yang asam urat gitu. Itu sangat turun, sebetulnya hampir menyamai si allopurinol, benar nggak? Gitu ya. Jadi teh hijau itu bermanfaat juga untuk menurunkan kadar asam urat. Oke, kemudian ini jahe. Nah, jahe itu juga sering banget kita pakai untuk kompres ya, ada bengkak dikit, dikompres pakai jahe, dibungkus gitu ya. Nah, benar nggak? Ternyata memang jahe itu mempunyai efek antibakteri, jadi dia punya efek seperti antibiotiknya. Nah, selain itu jahe juga memiliki efek antiinflamasi atau anti radang, makanya cocok tuh buat ditaruh di uh, permukaan yang lagi bengkak gitu ya, dia kayak meresap gitu kan. Nah, tapi daripada nempelin jahe, saat ini ya udah ada sediaan yang bagus gitu dari One More yang ditempel, bukan harus Bapak Ibu cari potong-potong jahe ditempel lagi di kulit gitu ya. Selain jahe juga kita nggak tahu nanti ada iritasi atau kemerahan atau apa ya. Di situ ya lebih higienis juga kalau tinggal buka patchnya, terus kemudian ditempel di kakinya saya lagi bengkak boleh, atau dimanapun, sebenarnya tempelan bisa dimanapun ya. Nah, kemudian sama manfaatnya dengan kompres jahe itu, dia akan turun zat aktifnya melalui kulit kita, kemudian menyerap sampai ke pembuluh darah, dan akhirnya zat aktifnya bisa diterima di pembuluh darah dan beredar di seluruh tubuh untuk memperbaiki yang rusak dari tubuh kita, dalam hal ini menurunkan kadar asam urat ya. Jadi jahe itu bisa menurunkan kadar asam urat melalui mekanisme menghambat oksidasi santin tadi dan menurunkan produksi asam urat ya. Ini ada jurnal dari Universitas Diponegoro, ke jurnal kedokteran ya. Sama satu lagi ini dari mana ya? Saya lupa dari mana ini. Tapi ini di Indonesia juga sih. Jadi efek jahe dan kulit kayu manis terhadap enzim yang tadi santin oksidase tadi yang pembentukan asam urat ya. Nah, ini juga jahe adalah bahan yang alami yang berisikan antioksidan dan anti radang yang dapat menurunkan kadar asam urat di dalam darah ya. Jadi ini sudah berupa jurnal resmi dan dipublikasikan gitu. Nah, sekarang nih ini adalah pasti yang pengen didengar juga ya. Jadi apa sih makanan yang sebenarnya menyebabkan asam urat? Adalah makanan-makanan yang memiliki tinggi purin. Nah, tinggi purin itu ada yang lebih dari 150 mg purin per 100 gram makanannya, ada yang 50 sampai 150 itu moderate ya, jadi sedang-sedang aja.
Ada yang ya ini dimakan nggak menyebabkan kadar asam urat tinggi sih gitu. Contohnya misalnya gula, gula memiliki kadar asam urat tinggi nggak? Ya enggak. Jadi kalau orang yang nggak punya sakit gula yang makan gula ya nggak apa-apa sebetulnya gitu. Ya tapi kita tahu lah makanan yang sehat sama yang enggak ya. Nah terus almond, nggak semua kacang-kacangan itu menyebabkan asam urat tinggi gitu. Tapi kalau kayak kacang tanah ya, kacang apa ya, yang hijau-hijau itu yang bulat-bulat kacang polong gitu. Terus kemudian ini lentil atau ya kacang-kacang tanah, kacang apa lagi itu namanya kacang apa ya? Saya tahu bentuknya tapi kok nggak tahu namanya ya. Nah itu kacang-kacangan ini, nah itu kacang-kacang yang menyebabkan asam urat meningkat. Tapi kalau kacang almond, terus walnut, Brazil nut, hazelnut ya, ini yang suka ada di coklat ya, ini tidak menyebabkan asam urat meningkat sebetulnya. Ya, sementara daging-daging merah itu menyebabkan kadar asam urat apalagi daging, jeroan, ya liver, otak, jantung ayam gitu. Pokoknya jeroan-jeroan tuh. Ya, ini organ meat itu jeroan, ini sangat meningkatkan kadar urin asam urat karena urinnya tinggi. Nah, ya. Ikan-ikanan, kalau ikannya itu ikan laut dalam ya sarden, tuna, makarel, herring ini sebenarnya adalah ikan yang eh, kita tahu ikan tuh bagus ya, bener nggak sih? Tapi dia memiliki purin tinggi gitu. Dia adalah protein tinggi tapi memiliki purin tinggi. Jadi kalau misalnya Anda punya asam urat ya ini jangan dimakan. Tapi kalau misalnya nggak punya asam urat ya nggak apa-apa dimakan. Jadi jangan kalau gitu saya makan apa dong ya? Bingung makannya apa. Yang penting dimonitor menyebabkan kadar asam urat meningkat apa enggak. Ya. Teri juga termasuk tinggi asam urat. Ya, terus kemudian makanan ini apa ekstrak atau gravy saus yang dari teri ya pokoknya ekstrak-ekstrak ini ya ekstrak daging kayak sambal roa gitu ya. Nah, terus kemudian ada lagi kerang-kerangan juga sama ya meningkatkan kadar asam urat juga. Tahu, tempe ya, tempe, jamur ya, terus kembang apa tanaman-tanaman yang sifatnya gampang tumbuh dan berlapis-lapis gitu. Itu menyebabkan peningkatan kadar asam urat. Brokoli, kembang kol, terus kale, asparagus, bayam kangkung ya. Tapi kalau buah-buahan rata-rata enggak sih, enggak apa-apa ya. Terus kemudian keju, susu ini juga enggak menyebabkan kadar asam urat tinggi. Tapi hati-hati makan ini, tahu-tahu kolesterolnya tinggi. Itu jadi yang paling penting bukan berarti nggak boleh makan apa-apa, tapi makan dengan seimbang sambil dicek makanan apa yang memang tidak cocok untuk diri saya gitu. Ya. Telur juga tidak meningkatkan kadar asam urat ya. Jadi kalau Anda punya asam urat, nggak punya yang lain, makan telur apa. Tapi kalau punya kolesterol, makan kuning telur ya itu siap-siap aja langsung naik itu kolesterolnya. Nah, makanan yang aman dari asam urat, contohnya wortel, labu, terong, kentang, ubi, nasi, jagung. Tapi ini semua dicoret kalau punya diabetes. Ya, tapi kalau nggak punya diabetes nggak usah. Ya, nah ini perlu dibatasi ya. Jadi ini bisa menyebabkan asam urat meningkat. Kacang-kacangan, ya ini jenis kacang tuh ya, kacang-kacang tahu kan ya, kacang-kacang ini saya nggak tahu namanya apa aja tuh. Terus kemudian daging, seafood, ya brokoli, buncis, bayam, kangkung. Itu tinggi purin gitu. Oke, demikian saya kembalikan kepada Bu Sri Utami. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Ya, baik. Terima kasih, Dokter Meta. Wow, luar biasa ya, Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita mendapatkan pemaparan yang sangat jelas. Saya pun juga malam hari ini belajar. Wah, ternyata banyak makanan yang enak-enak ya, Bapak Ibu, yang harus kita jaga supaya kita tidak terkena asam urat, ya. Dan Bapak Ibu, yang sudah belajar banyak malam hari boleh ketik 99 yang banyak sebagai apresiasi kepada Dokter Meta yang sudah menjelaskannya ya. Dan Bapak Ibu, kita akan buka ruang untuk tanya jawab ya. Diberikan kesempatan, dipersilakan Bapak Ibu untuk bertanya kaitannya dengan topik kita malam hari ini yaitu asam urat. Boleh diketik di kolom chat
supaya saya bisa membacakan dan Bapak Ibu boleh mendapatkan jawabannya langsung dari dokter cantik kita, Dokter Meta. Ya, silahkan Bapak dan Ibu. Wow, terima kasih ya Bapak Ibu responnya sudah 99-nya banyak sekali Dokter Meta, berarti sudah belajar semua nih ya. Ya, oke. Ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya ya. Tadi saya juga mencatat ya, ternyata untuk menurunkan kadar asam urat itu teh hijau, jahe itu sangat bagus ya. Ya, jadi Hmm. membantu menurunkan. Nah, ini saya dapat pelajaran nih yang bagus sekali. Tadi juga ada Dokter Lapena juga angkat tangan, mungkin mau bertanya juga. Silakan. Nah, ini ada pertanyaan ya. Sharing-sharing juga Apakah asam boleh. urat berhubungan dengan saraf kejepit? Ya, ini ada pertanyaan dokter. Iya, Oh iya, itu apakah yang tadi enggak? ada urat neuropati gitu ya. Oh, Jadi yang tadi kita oh bahas iya, tuh apakah? ada Mm-mm. kalau misalnya pembentukan asam uratnya ternyata dia kan bisa menumpuk di sendi-sendi ya. Nah, kita nggak tahu tuh sendi mana yang menumpuk Iya. ditumpukin sama kristal asam urat itu. Terus kemudian kalau sendi di daerah situ memang dilewatin oleh saraf ya dengan adanya benjolan asam urat di situ ya bisa jadi saraf kejepit dong gitu. Hmm, ya, itu ya, Tapi ya, harus dicek juga Bu kalau Ana. asam urat benar nggak asam uratnya tinggi gitu ya. Kalau kalau nyerinya memang seperti saraf kejepit gitu, tapi ternyata asam uratnya nggak tinggi ya berarti bukan asam urat gitu. Oke, jadi untuk lebih lanjut bisa dicek di dokter begitu ya. Nah, ini ada pertanyaan, ya. Oke, sebentar. Ada pertanyaan dari Bapak dari Medan ya. Ini kode aja. ZPP ya. Apakah asam urat adalah indikator bahwa ginjalnya bermasalah, dokter? Oh ya, ini yang tadi saya bilang kayak apa namanya kayak ayam sama telur ya. Apakah karena ginjal bermasalah terus kemudian nggak bisa mengekspresikan asam urat, akhirnya apa kadar asam uratnya tinggi, ataukah karena asam urat tinggi, kemudian dia membentuk batu, akhirnya ginjalnya jadi bermasalah. Nah, itu dua-dua mekanisme bisa terjadi dalam seseorang, gitu. Tapi belum tentu orang yang jadi kalau kita ketemu nih pasien asam urat gitu, belum bukan artinya ginjalnya pasti bermasalah gitu. Itu belum tentu, tapi kan bisa dilihat ya. Kalau ginjal bermasalah tuh banyak indikatornya. Kita bisa lihat ureum kreatininnya meningkat atau enggak. Kalau GFR-nya dari perhitungan ureum kreatinin itu dihitung, fungsi ginjalnya masih baik gitu di atas 90 gitu ya. Itu tandanya kan baik-baik aja dengan ginjalnya gitu ya. Terus kemudian kita lihat juga ada yang bocor nggak dari ginjalnya. Biasanya dilihat cek urin. Kalau di urin itu harusnya nggak boleh ketemu yang namanya protein. Jadi protein tuh nggak boleh lolos dari urin. Terus kemudian gula juga nggak boleh lolos dari urin. Jadi kalau di urin ketemu glukosa itu tandanya kan saringannya sudah mulai rusak gitu ya. Jadi nggak tentu, tapi sebetulnya dua-dua mekanisme itu bisa terjadi Pak gitu. Apakah karena asam urat terus kemudian dia karena asam urat dibiarkan tinggi terus kemudian dia mengendap, mengkristal, membentuk batu di dalam ginjal, akhirnya saringan ginjalnya rusak, ya nggak bisa keluar, mungkin tinggi lagi asam uratnya, itu bisa terjadi. Atau bisa juga karena dia memang punya basic sakit ginjal, jadi asam uratnya tidak tersaring dengan baik juga bisa. Jadi dua-dua mekanisme bisa terjadi sih. Gitu. Tapi Oke, kalau bingung terima kasih bawa ke dokter. dokternya aja. Nanti dokternya bisa Oh, bisa ini kok, bisa apa? Bedain. baik, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Bapak Pamungkas Borneo. Untuk mempercepat menurunkan kadar asam urat, titik efektif atau titik wajib ada di mana? Nah, ini Oh, sepertinya titik itu ya aku puntur gitu ya. Nah, sebetulnya memang kita iya. itu punya punya ci atau akupuntur ya titik-titik ginjal, titik metabolisme, titik macam-macam ya. Tapi kalau untuk produk One More sebetulnya tidak perlu dicari titiknya di mana aja Pak karena kita punya One More itu punya teknologi transdermal nano. Jadi nano itu apa? Hanya nanopartikel. Nanopartikel tuh kecil banget gitu ya sampai
dia tuh bisa menembus ke pori-pori gitu. Obatnya si stikernya itu ditempelin, di dalam stikernya itu banyak lapisan-lapisan. Salah satunya adalah lapisan bahan aktif, begitu ditempel ke kulit, itu akan menyerap terus menyerap 15 menit tuh udah mulai terjadi penyerapan-penyerapan hingga sampai ke pembuluh darah. Jadi mau ditempel di mana aja sama aja kok gitu. Ya yang penting di kulit yang lagi sehat gitu. Jadi nggak harus ditempel di kakinya atau di punggungnya atau di titik apa, nggak perlu dicari. Justru karena memang Oke. dia transdermal nano, itu dia nyerap aja, pasti nyerap gitu. Sama kayak eh, apa kita kalau kasih obat orang serangan jantung, kita kasih obat di bawah lidah kan, nggak ditelan kan obatnya. Nah di bawah lidah itu banyak sekali pembuluh darah sehingga obat ditaruh di situ tuh bakal nyerapnya lebih banyak. Nah, jadi kulit kita, mukosa kita itu bisa menyerap sampai tembus ke pembuluh darah. Makanya bisa langsung bekerja gitu zat aktifnya atau obat-obatannya gitu. Jadi yang transdermal nano tinggal ditaruh di kulit juga nyerap, nggak usah dicari lagi titiknya ya. Oke, terima kasih. Artinya dimanapun, yang penting di atas kulit yang tidak luka, ya. Oke, terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya dari Putu Mini, tangan geringgingan terus apakah termasuk asam urat, dokter? Tangannya Kayak geringgingan, kesemutan, ya, ya kesemutan. kesemutan ya. Nah, itu harus Ya, dicari tangannya itu sebelah mana, sebatas tangan, ataukah menjalar sampai pundak gitu. Kalau dari sampai pundak sini mungkin bukan asam urat, mungkin saraf kejepit ya. Tapi kalau cuma tangan doang, itu bisa dua, bisa antara carpal tunnel syndrome yang ada penjepitan di darah sini, ya. Kemudian di apa? Carpal tunnel syndrome itu jadi penjepitan saraf yang ada di daerah sini, wrist joint sini ya. Atau juga bisa dari kesemutan itu dari asam urat juga bisa. Yang tadi saya bilang kalau misalnya memang ada bengkak-bengkaknya dan ada penumpukan kristal asam uratnya, terus di situ kejepit sarafnya ya bisa terjadi. Tapi untuk tahu bahwa itu asam urat atau enggak, cek asam uratnya berapa gitu. Kalau perempuan sampai 4, sampai berapa tadi normalnya? Ingat nggak? 2,4 sampai 4,7 ya. Nah, itu lima masih koma normal. tujuh. Iya, 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 ya. gitu. Masih normal Oke, berarti bukan asam urat. Jadi jangan dikira-kira saya asam urat bukan ya. Soalnya banyak orang segitu tadi asam urat. Ya, berarti lebih ini ya dokter, dicek aja ya supaya lebih ya. jelas ya apakah ada asam urat atau tidak. Nah, selanjutnya Eh, ada Bu Pristi dari Bekasi. Apakah asam urat yang sudah ada benjolan di jempol kaki bisa disembuhkan atau harus operasi atau cukup dengan one more? Terima kasih. Oke, itu patch one more-nya tetap dipakai aja tuh, tapi pakai kombinasinya yang lengkap ya. Yang tadi ada PNG, terus kemudian vitamin D-kaminnya ya, terus kemudian stem cell-nya gitu. Terus kemudian apakah harus operasi atau tidak, itu kita lihat dulu, itu sering kambuh apa enggak. Terus kemudian kalau dengan obat-obatan itu bisa dipecah, misalnya dia lagi nggak sakit, dia perlu pakai allopurinol. Tapi kalau dia lagi sakit, perlu pakainya recover. Nah, dengan minum itu terus, kalau kadar asam uratnya dia sudah normal di dalam darah, itu benjolan nggak akan sakit dan nggak usah diapa-apain. Gitu. Kalau tidak mengganggu nggak usah diapa-apain. Tapi kalau mengganggu ya silakan dioperasi. Gitu. Baik, sudah menjawab ya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Rida dari Bukit Tinggi. Ada laki-laki usia 30 tahun, asam uratnya 13,7, tetapi tidak merasakan sakit di persendian sama sekali. Ginjalnya aman, dok. Asam uratnya turun naik, tetapi selalu di atas 8. Ini bagaimana, dok? Apakah ada yang salah di pemeriksaan atau memang ada yang seperti ini? Ya memang itu yang tadi saya bilang ya, nggak semua orang dengan asam urat tinggi itu menjadi GOAT, ya kan? Nah, jadi nggak semua, ada juga yang asimptomatik atau tidak bergejala. Ya dia masih 30 tahun, pasti masih bagus ginjalnya ya. Gitu. Tapi coba ditunggu sampai 50 tahun apa yang terjadi gitu dengan kadar asam urat yang tinggi terus-menerus itu. Mungkin ada penumpukan di ginjal, kita nggak pernah tahu dia USG nggak gitu. Ada penumpukan di ginjal nggak ya. Terus kemudian cek urin, dari cek urin kadang-kadang suka ada tuh kristal, ketahuan kristal positif. Nah, itu juga atau sedimen atau endapan-endapan positif. Nah, itu juga mungkin bisa jadi salah satu indikator bahwa sebetulnya terjadi penumpukan gitu ya. Nah,
untuk ini tetap sebaiknya ya ini kalau laki-laki memang 13,7 ya. 13,7 sih udah harus diterapi ya. Tapi kalau 8 sih enggak. Tapi kalau 13,7 diturunkan jadi 8 ya nggak apa-apa di kadar di 8 masih oke gitu ya. Tapi 13,7 nggak boleh gitu. Itu harus memakai obat. Nah, obatnya itu dikasih yang allopurinol. Tapi kalau allopurinol 100 nggak bisa pakai yang 300. 300 nggak bisa pakai yang feburik itu atau rasburikase. Nah, itu sebetulnya harus menterapi sampai situ dulu gitu. Nah, itu udah dikerjakan sampai situ atau belum gitu ya. Sementara nutrisi One More bisa dipergunakan untuk harian. Jadi kadang-kadang orang yang apalagi ini umur 30 tahun kebayang nggak punya keluhan gitu kan. Terus dia merasa sehat-sehat aja gitu ya. Dia pasti lupa disuruh ke dokter juga dia nggak punya urgensi buat dia untuk pergi ke fasilitas kesehatan melanjutkan obat gitu kan pasti nggak punya urgensi ke sana makanya sebetulnya kalau ada kayak nutrisi One More yang bisa menurunkan kadar asam urat lewat ditempel itu kayaknya mudah banget ya lebih mudah dan lebih gampang ditolerir gitu kayak kita nempel Hansaplast kan lebih gampang ya daripada kita harus ke klinik jalan ngebersihin luka bener gak? Betul. Baik, terima kasih jawabannya. Ya Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Saiful Yusuf. Asam urat apa cenderung mengarah ke organ ginjal? Jika iya, yang namanya asam urat itu bisa dihilangkan, dinormalkan kembali. betul bisa kan tadi kita udah bahas gimana terapinya ya betul Baik, diturunkan biar biar tidak muncul komplikasi ya. ya. Oke, selanjutnya dari Ibu Retna Ningsih. Dok, saya biasanya asam urat paling tinggi 5,4. Kok Ya, lebaran ini camilan di meja hampir semua kacang-kacangan pas lansia ternyata asam uratnya 6,6. Langsung ditempel PNG dan Slim. Alhamdulillah cepat menurun juga dari sakitnya. Ini testimoni dokter iya, dari Ibu good lah, bagus lah. Naningsih. Karena lebaran itu memang makan banyak makanan kacang-kacangan dan yang lain ya. Tapi Ya. jangan diterusin ya. Mm. Oke, selanjutnya dari eh, Haji Tik Tik. Ya, Ibu Haji, saya pernah cek dokter, ternyata asam urat 8,7, kolesterolnya 213, diabetes 585. Wow. Selama ini saya nggak punya semua penyakit karena kebetulan sejak kena COVID, saya diperiksa itu semua juga ada pertanyaannya apakah dampak dari COVID sehingga bisa seperti itu dan ketemu One More sehingga itu semua bisa dikurangi terutama PNG dan saya sekarang pakai PNG. Ya, ini gimana Ya, dokter ya? ya ini luar Apakah biasa ini diabetesnya. Ibu jangan sampai nggak minum obat dokter ya. Jadi saya katakan gini loh, One More itu bukan artinya menggantikan obat-obatan dokter ya. Jadi obat dokternya tetap harus dilanjutkan gitu. Apalagi dengan diabetes 585 itu bisa kena ketoasidosis diabetes begitu ibu kena flu atau kena diare itu bisa jadi masuk rumah sakit tuh gara-gara flu atau diare doang tuh. Kalau kadar gula darah segitu, makanya jadi harus tetap dikontrol dengan obat-obatannya juga ya. Nah, obat-obatan dokternya diminum. Terus kemudian PNG itu memang bagus banget ya. Jadi bisa dipakai untuk harian untuk support nutrisi yang baik gitu. Dan dia juga mempunyai efek untuk menormalkan metabolisme kita ya. Makanya itu asam urat bisa berkurang, kolesterol juga bisa berkurang, diabetes juga bisa berkurang. Tapi kayaknya kalau cuma PNG doang itu masih kurang ya. Walaupun itu bagus, kita akui itu bagus gitu. Tapi untuk kasus yang cukup berat ya, diabetesnya sampai 500-an lebih, kolesterolnya di atas 200, asam urat juga udah naik, itu perlu ditambah yang lain produknya, gitu ya. Jadi ada PNG, Slim Style-nya juga dipakai untuk menurunin kolesterol juga bisa pakai Slim Style ya. Terus kemudian pakai Dekamin juga dipakai karena vitamin D, vitamin C itu sangat berperan untuk menormalkan metabolisme gitu. Nah, kalau hubungannya sama COVID, itu bisa aja terjadi banyak orang yang memang karena COVID itu sebelumnya nggak ada diabetes, tiba-tiba menjadi prediabetes. Itu banyak banget tuh saya dapat juga. Jadi COVID itu memang banyak merubah sistem imun dari sebelumnya nggak ada autoimun jadi autoimun gitu ya. Nah, itu banyak banget merubah susunan hidup manusia itu COVID itu.
Tapi ya sudahlah kalau memang ada ya diperbaikilah, gimana pun dioptimalkan gitu. Ya. Iya, terima kasih. Ini apa Oh ini iya, dokter Meta bisa mundur dikit, mundur kemana? Mundur belakangnya mentok, Pak. iya, dokter, ini ada pertanyaan dari Indra Apriko. Dok, istri saya ada Ya. benjolan di payudara dan ketiak, kondisi sedang hamil. Solusinya pakai produk yang mana ya, Dok? Buat ibu hamil ini gimana nih? Berbeda ini Oh, pertanyaannya, iya, bukan ini asam ada urat. hubungannya sama asam urat ya. Benjolan payudara ketiak pasti bukan asam urat. Nah, ini harus dicek juga nih benjolannya udah ada sejak hamil atau pas lagi hamil baru muncul. Terus saat hamil itu kan memang ada payudara lagi kencang-kencang ya. Terus hamilnya udah berapa bulan lagi nih. Jadi apa harus dicek juga sih ini penyebab benjolannya apa pertama itu saya yang masih belum jelas itu apa ya. Jadi kita nggak bisa bilang nih produknya apa. Terus kemudian lagi hamil juga kan ada pembentukan air susu. Jadi kelenjar susu juga produksinya aktif gitu. Terus lagi merekah-merekah juga bisa menyebabkan benjolan gitu ya. Jadi harus dicari. Kalau kata saya ya tunda dulu sampai nanti keluar bayinya baru dicek lagi. Itu kenapa? Kalau udah menyusui hilang enggak? Berarti kalau menyusui hilang berarti kan itu kan proses normal aja. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Bambang Malang. Selamat malam, Dok. Saya sering mengalami kram di kaki pada saat tidur di malam hari sampai kejang-kejang dan kaku serasa urat atau eh, keras ya dan kencang sulit digerakkan. Apakah ada gejala asam urat dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Yang kencang apanya tadi? Kejang, Urat-uratnya, iya, kaki, di kram, kaki, kram kali ya. iya, kram, kejang, iya, Oh, iya, kram. kram Kalau di kram, kaki, ya. kalau kram itu penyebabnya macam-macam ya. Bisa belum tentu asam urat. Jadi kalau jelas memang ada asam urat itu saya bilang segala sesuatu yang berhubungan dengan sendi itu kalau memang sakit ya dicek dulu asam uratnya tinggi nggak. Kalau nggak tinggi berarti betul-betul bukan asam urat gitu ya. Nah, kalau seandainya itu asam urat ya produknya tadi. Tapi kalau ini saya rasa bukan asam urat ya. Kalau lihat dari gejalanya itu kemungkinan kekurangan kalsium atau kekurangan apa namanya vitamin B gitu. Itu bisa juga jadi kram-kram ya. Jadi harus dicek juga sih. Atau muscle overuse misalnya udah lama nggak olahraga, udah lama nggak jalan, tiba-tiba jalan panjang lama gitu, jadi overuse terhadap otot itu juga bisa. Nah, produk yang bisa dipakai ya untuk yang kram-kram seperti ini adalah B12 plus tentunya karena ada vitamin B12-nya ya, ada vitamin sorry B1, B6, B12 gitu, dan itu sangat bagus untuk kram-kram. Terus kemudian PNG juga karena ada ginsengnya, ada anti radangnya, ada masa relaksannya sama ada anti inflamasinya ya. Nah, itu pakai PNG. Terus kemudian di karet dalamnya juga ada ininya, ada kalsiumnya ya. Jadi itu juga punya efek anti kram gitu. Sambil ototnya mungkin bisa dipanasin, bisa dimasas gitu. Eh, Baik. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Yudiono. Makan durian bikin naik asam urat saya, kenapa ya? iya itu bisa sih. Durian itu bisa. Bisa menyebabkan memang. Oh, Dia tinggi purin. Tapi nggak semua orang makan durian oh. begitu. Jadi, Makanya jadi harus dicek makanan apa yang menyebabkan kita jadi naik asam uratnya gitu. mungkin kalau duriannya dimakan bareng-bareng nggak bikin asam urat ya? Karena jadi Oh makannya iya, sedikit. bagi-bagi. Tapi makan duriannya berapa banyak? Oke, dari Bu Endah Susilawati, Dok, apa betul Ya. konsumsi obat dokter jangka panjang bisa merusak organ tubuh? Oh, ya ini tergantung obat-obatannya apa. Kadang-kadang dokter juga kalau sebetulnya kalau tidak perlu ya nggak perlu meresepkan obat ya. Tapi ada penyakit-penyakit yang memang harus dikontrolnya tuh seumur hidup. Contohnya obat jantung, obat hipertensi, ya pengencer darah itu kan diberikan seumur hidup ya. Nah, obat diabetes juga sama tuh seumur hidup gitu. Nah, tapi kalau obat asam urat itu biasanya tidak dikasih seumur hidup gitu. Jadi nggak semua obat-obatan dokter itu harus dikonsumsi seumur hidup ya. Nah, kalau obat-obatan yang memang harus dikonsumsi seumur hidup, kalau kita stop karena kita takut kayak nanti malah berefek panjang ya kalau kita minum obat terus, efek ke ginjal atau efek apa. Justru kalau nggak diminum itu akan merusak
organ-organ yang lainnya gitu. Karena kalau tidak dikontrol penyakitnya, contohnya diabetes nggak dikontrol atau kita nggak minum obat gitu, itu akan merusak jantung, merusak mata, merusak ginjal. Jadi memang ada obat yang harus diminum terus-menerus, yang intinya untuk menyelamatkan organ-organ lainnya. Gitu. Atau memang organ yang atau kayak penyakit-penyakit yang nggak perlu minum obat terus panjang gitu, ya itu nggak perlu diminum terus-menerus gitu. Jadi jangan takut sih, pakailah sesuai penggunaannya dan jangan lupa konsultasi. Di One More banyak dokter kok, ya. Ya, baik. Dari pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yuniar, Dokter Meta mau tanya, kalau kaki kiri bengkak itu apa ada hubungannya dengan asam urat? Karena ibu saya sakit jantung koroner dan gula darahnya 167. Gula darah 167 itu gula puasa apa gula sewaktu? Kalau gula sewaktu ya normal, kalau gula puasa ya tinggi ya. Karena gula puasa itu batasnya dibilang diabetes 126 kan, gitu ya. Nah, terus kalau punya jantung koroner, terus kakinya bengkak. Nah, kita perlu lihat kakinya yang bengkaknya itu kiri apa kanan, terus bengkaknya seperti apa. Kalau bengkaknya hanya di sendi-sendi aja, itu mungkin asam urat. Tapi harus dicek asam uratnya berapa ya. Nah, jadi jangan semua bilang kaki bengkak itu asam urat ya, sejak hari ini. Nah, jadi terus kemudian kalau bengkaknya keseluruhan nih, mulai dari jempol sampai ke betis-betis semuanya bengkak, jadi gede aja gitu, gembung gitu kayak orang kaki gajah gitu, gembung gitu ya. Terus dipencet itu si apa betisnya apa tulang tulang keringnya itu jekok gitu nggak bisa balik lagi gitu, itu kemungkinan sih bukan asam urat tapi mungkin ada bengkak jantung gitu, jantungnya mulai membekak, membesar gitu, terus itu biasanya ada gejala kalau jalan sampai pagar gitu ya, jalan 50 meter itu berasa kayak ngos-ngosan, naik tangga ngos-ngosan. Nah, itu mungkin ada bengkak jantung, bukannya asam urat kali itu. Nah, tapi orang bengkak jantung biasanya dikasih obat untuk menurunkan cairan yang ada dalam tubuhnya. Nah, obat yang buat pipis-pipis banyak itu, si furosemid itu bisa meningkatkan kadar asam urat juga. Gitu. Rumit ya, kalau rumit Berarti banget lebih ya. bagus itu memang dicek ya dok ya. Jadi supaya kita Iya, benar-benar tahu pasti begitu ya. Jadi iya. lebih bagus dicek begitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Dani dok. Ap- Apa produk One More itu 100% tidak ada efek samping? Mohon penjelasannya. Oke, ya. Produk One More itu sebetulnya relatif aman ya. Sampai saat ini udah banyak sertifikasi tentang keamanannya. Udah ada izin edar dari Badan POM-nya juga. Memang izin edar dari Badan POM itu karena produknya ditempel, mereka memasukkan izinnya sebagai kosmetik karena ditempel gitu, obat luar. Jadi bukan obat buat ditelan gitu ya. Nah, terus kemudian untuk sertifikasi sebagai obat herbal sih belum sampai ke tahap sana sertifikasi di Indonesianya. Ini saya ngomongin apa yang ada tahun ini aja ya yang memang ini. Tapi kalau dari luar negeri itu sudah di WHO itu jadi produk One More ini kan dia dari Turki ya. Nah, itu udah masuk sampai sertifikasi WHO. Nah, di WHO sendiri itu bahkan sudah masuk e-katalognya mereka. Jadi orang bisa pesan, bisa pengadaan barang gitu ya, bisa pengadaan barang One More gitu di negara-negara itu gitu. Karena punya katalog e-katalog dari WHO. Jadi Badan Kesehatan Dunia kalau mau pesan tuh bisa tinggal pesan aja karena udah masuk e-katalog juga di WHO gitu kan. Kita tahu kalau di Indonesia pengadaan ke pemerintah gitu ya, kalau udah masuk e-katalog tandanya sudah tersertifikasi benar gitu ya. Terus perusahaannya tersertifikasi, barangnya tersertifikasi gitu. Nah, untuk efek samping yang possible terjadi adalah alergi. Nah, reaksi simpangnya adalah alergi pada kulit. Jadi misalnya ditempel alergi pada lemnya gitu. Itu bisa terjadi. Jadi sambil dicek aja kalau ditempel terus kemudian jadi merah-merah terus jadi merahnya tuh berbercak ya kalau bulat jadi bulat kotak jadi kotak. Nah, itu kemungkinan alergi dan tidak diteruskan gitu. Tapi kalau efek samping dari bahan aktifnya sih enggak karena rata-rata tuh isinya herbal gitu. Jadi kayak kita makan jahe gitu. Ada nggak sih efek samping jahe gitu ya? Kalau banyak banget makannya mungkin iya ya. Tapi kan nggak begitu. Jadi aman-aman aja sih sampai saat ini. Oke, baiklah. Ini ada pertanyaan dari ZPP Medan.
Bu dokter, kenapa namanya asam urat? Apa di uratnya banyak asam kah? Uric acid ya. Jadi sebenarnya beda. Kalau apa urat sama otot gitu, itu urat itu sebetulnya ya uric acid. Jadi bahasa Inggrisnya itu uric acid. Cuman di Indonesia jadi nggak tahu kenapa jadi asam urat ya. Saya juga nggak tahu tuh. Nanti saya coba cari tahu ya. Itu pertanyaannya bagus. Kenapa namanya asam urat ya? Dan itu bukan di urat sih. Yang jelas itu adalah uric acid, asam urat gitu. Tapi uratnya berbeda dengan urat otot atau urat pembuluh darah sih. Tapi saya coba cari tahu, nah, namanya asam urat ya. Iya, iya. Iya, ini ada pertanyaan lagi, Bu Dokter, apakah reaksi obat tempel panas karena saya tempel, Oh, iya. apa ini ya maksudnya ya? Nggak panas, jadi ditempel tuh produk One More nggak panas di kulit gitu kan. Jadi Oh, dia nggak iya. merasa nanti, oh kok ini obatnya bekerja nggak nih, kok ditempel kayak nggak ada apa-apa ya Mm. gitu, kayak stiker nempel doang. Nah, itu hebatnya. Karena ini bukan koyo cabe ya ibu-ibu. Kalau koyo cabe ditempel panas ya. Kalau apa namanya minyak angin gitu ditempel panas gitu. Tapi kalau ini produk One More ini memang bukan koyo, jadi nggak panas ya. Jadi jangan berpikir kalau nggak panas itu nggak bekerja dalam tubuh gitu. Itu nggak sama seperti kayak kita kalau lagi sakit sendi, misalnya pakai satu merek ya, aku nyebutin kayak Counterpain lah yang teman-teman kenal mungkin ya, itu kayak berasa enak gitu karena ada rasa mentolnya, ada panasnya, kayak it works gitu bekerja. Padahal ada sebetulnya zat-zat kayak obat lain gitu, gel lain yang ditempel tuh nggak ada rasa apa-apa, tapi sebetulnya dia apa penetrasi dan anti radangnya itu lebih besar kayak Velden. Itu gak ada rasanya ditempel, tapi nyerap lewat kulit gitu. Nah, One More juga ini sama, dia bukan koyo, jadi nggak kerasa panas, tetapi kandungan aktif di dalamnya itu karena dibikin dengan teknologi nano, jadi artinya partikelnya sangat kecil gitu. Terus kemudian dia nyerap ke dalam pori-pori, akhirnya masuk ke pembuluh darah gitu. Bagi yang baru kali ini atau enggak nonton sesi transdermal, nanti nonton lagi sesi transdermal ya di awal-awal. Itu di situ ada tuh dokter Tok edisi 1. Nah, tim minta sama leadernya dokter Tok edisi 1. Itu kita ngomongin patch-nya transdermal nano itu gimana cara kerjanya. Terus penelitian di bawah mikroskopnya gimana. Ternyata sampai batas mana dia masuk menembus itu ada. Dan kecilnya transdermal dibilang nano itu nanopartikel tuh sekecil apa gitu. Itu ada itu di situ. Ya, kecil banget itu. Segede virus, segede virus. Jadi virus itu kan bakteri kan masih lebih besar. Ini nano itu ukurannya segede virus. Jadi kecil banget. Bakteri aja udah nggak kelihatan sama mata ya. Nano lebih nggak kelihatan lagi. Iya, terima kasih dokter. Ada pertanyaan kembali dari Bapak Saiful. Kadang ada tubuh yang ditempelkan PET Swarmore seperti PNG, B12, dan lain-lain. Tubuhnya gatal tidak berhenti. Apakah memang ada tubuh-tubuh yang benar-benar alergi terhadap tempelan PET transdermalnya gitu? Oh iya, nanti coba yang alergi gitu, dicoba ditempelin satu-satu. Jadi jangan semuanya langsung ditempel saat yang bersamaan. Kalau misalnya dia ada alergi, aduh kok gatal, tapi nggak tahu nih yang mana yang gatal, soalnya ditempel jadi satu semua gitu. Ya jadi tempelnya satu, terus dilihat alergi, alergi apa enggak gitu. Ya, dicek satu-satu mana yang alergi ya berarti jangan dipakai. Tapi kalau gatalnya cuma geremet-geremet aja ya nggak apa-apa. Tapi asal jangan dia jadi merah, terus jadi harus garuk-garuk, jadi bengkak, jadi nonjol. Nah, itu udah nggak benar. Maksudnya alergi gitu ya, itu jangan dipakai. Tapi kalau cuma perasaan kayak gatel, perasaan doang, tapi kalau dibuka nggak ada apa-apanya tuh, maksudnya normal-normal aja, itu lanjutin aja. Ya. Baik. Ya, ini ada sharing. Tapi yang pakai rata-rata panas, apalagi yang patah tulang, dia merasa banget Pak Jayanto. Ya, terima kasih Pak. Ya, ya artinya produk itu selama kita tempelkan itu sudah masuk gitu ya, karena memang dia berbentuk nano ya, langsung ditempel itu langsung masuk ke pembuluh darah. Seperti itu ya Dokter Meta ya. Ya, ada Nah sih ini kalau saya sudah, sendiri ngerasain, kalau saya sendiri ngerasain dari PNG tuh ada rasa hangatnya tuh ada, tapi nggak sepanas kayak bantal penghangat kita tempel di perut gitu ya ya, itu nggak seperti itu rasa betul, panasnya, itu kayak cuman slide banget. Mungkin beberapa hangat orang yang tidak sensitif kulitnya ya ya, nggak kerasa apa-apa gitu, tapi sebetulnya iya. kalau kulitnya cukup tipis gitu ya mungkin kerasa juga sih itu hangatnya tuh ada juga, tapi dikit banget emang.
Iya, betul, betul. Karena memang bukan koyo cabe gitu ya. Saya pun juga merasakan hal yang sama. Jadi kalau saya merasanya ya hangat begitu. Mm-mm. Ya, Ya. Nah, ini ada dari Pak Dani ya. Sebelum kita akhiri ya. Dia, oh, di apa ini tadi? Ah, bentar, hilang. Di Karawang itu panas dok bila ditempel PNG. Ya, masa gampang sih? lepas kalau keringetan gimana? Perasaan PNG nempel banget deh. Iya. Iya. Mungkin ditempelnya jangan di daerah yang gampang keringetan. Contohnya punggung, mungkin gampang keringetan ya. Tapi sebetulnya ditempel di punggung itu kan enak gitu dan jarang kegerak-gerak kegesek. Yang jarang keringetan itu daerah sini, daerah yang tidak berambut. Nah, tidak berambut itu jarang keringetan. Nah, jadi yang daerah tidak berambut aja ditempel di situ. Toh walaupun sakitnya di punggung, ditempel di sini sama aja, Pak. Keserap juga dan bekerja juga nanti di punggung. Jadi ditempel di daerah yang tidak berambut. Kalau yang ada rambutnya memang suka keluar keringat kalau lagi keringetan. Gitu aja. Oke. Sudah menjawab ya, Pak? Oke, kayaknya pertanyaannya sudah habis, dokter. Oke, okay. Tepat Iya, dong. dan Bapak Ibu semuanya belajar banyak ya. Spesial malam hari ini kita belajar tentang asam urat dan solusinya. Dan dari pemaparan Dokter Meta pada malam hari ini, tentunya kita banyak mendapatkan pengetahuan ya, termasuk saya ya. Jadi Bapak Ibu, nah ini ditunggu kehadirannya di Medan, dokter. Ya, nah ini masih ada pertanyaan lagi nih. Iya, terima kasih ya Bapak Ibu. Mungkin nanti lain kesempatan kita bisa sharing-sharing kembali ya. Dan yang belajar banyak dari Dokter Meta boleh ketik 99 yang banyak. Dan nanti kalau ada dokter talk berikutnya, bawa teman-temannya yang banyak ya, supaya bisa belajar dari Dokter Meta. Dokter Meta sebelum diakhiri, mungkin ada tambahan begitu Dokter Meta. Mm-mm. Supaya Oke, saya teman-teman boleh mau terhindar dari mengingatkan asam urat. aja. Jadi Ya. mulai saat ini yang mengalami sakit sendi atau kita ke bagian konsultasi orang sakit sendi, jangan semua sakit sendi dianggap asam urat ya. Jadi pastikan dulu kadar asam uratnya berapa. Kalau memang tinggi, baru kita diagnosa bahwa itu adalah asam urat gitu. Jadi sebelum menterapi pasien kita harus tahu dulu diagnosanya dia apa, baru kita carikan terapi yang tepat untuk mereka itu apa gitu. Jadi apa yang kita suggest itu memang bermanfaat dan bekerja di tubuh orang itu. Gitu. Oke. Okay. Oke, baiklah. Terima kasih Dokter Meta Melvina buat sharing pada malam hari ini. Dan tentunya kita pada malam hari mendapatkan banyak sekali pengetahuan ya. Sehat selalu buat Bapak Ibu semuanya yang hadir pada Zoom pada malam hari ini dan sampai berjumpa di Dokter minggu depan. Terima kasih Dokter Meta. Terima kasih Mbak Sri seru sekali. Iya, sama-sama. Terima kasih Sampai ya berjumpa Bapak Ibu Bapak semuanya. Ibu dari Indonesia dan ini yang ada di luar negeri juga.